Yang bapak lu. Hah? Serius? Iya. Jadi bisa nih bapak gua ngajar di situ? Setelah sekian lama menyembunyikan perasaannya, akhirnya Bhumika, ibu dari Dhot, memberanikan diri meminta restu dari anak semata wayangnya. Sebelum lanjut, mohon subscribe channel ini teman-teman dan tonton sampai akhir supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Ia ingin melanjutkan hidup dan menikah dengan Pak Budi, kepala sekolah di sekolah tempat Dhot dulu belajar saat SMA. Dhot yang saat itu sudah dewasa dan lebih bijak, awalnya menolak. Ay hanya memberi sada syarat sederhana kepada Pak Budi sebagai Eugene Kaziriasan. Ingin memasukkan teman-temannya menjadi guru, Kona Robi dan Peot termasuk dirinya sendiri Dhot. Dokona School, sekolah tempat mereka semua pernah tumbuh. Syarat itu berhasil dipenuhi. Namun, setelah merenung lebih dalam, Dhot merasa syarat yang ia berikan terlalu mudah. Ia ingin memastikan Pak Budi benar-benar siap masuk ke kehidupannya dan ibunya. Maka ia menambahkan 2 syarat baru. 1. Pak Rungkad, ayah dari Peot, harus dipekerjakan sebagai penjaga sekolah. 2. Robi, sahabat Dhot, harus ikut mengajar di sekolah bersama geng 4G, Dhot, Kona, Peot, dan Robi. Pak Budi tak bisa berbuat banyak. Demi cinta dan restu dari Dhot, ia menyanggupi semua syarat tersebut. Keesokan paginya, suasana sekolah mulai hidup kembali. Peot datang lebih pagi bersama ayahnya, Pak Rungkad, yang kini menjadi satpam sekolah. Sementara itu, Kona yang ditugaskan sebagai guru bahasa Inggris mulai merasa kewalahan. Ia sering mengeluh karena keterbatasannya dalam berbahasa Inggris. Tapi tetap berusaha karena merasa ini bagian dari perjuangan persahabatan. Dan janji mereka dulu untuk membangun sekolah impian bersama. Robi, dengan gaya khasnya yang santai tapi cerdas, mulai mengisi kelas bersama geng 4G. Suasana sekolah kini berbeda, lebih hidup, penuh warna, dan banyak tawa. Di tengah semua kekacauan yang terjadi di Dokona School, satu hal menjadi jelas. Kadang cinta tak hanya butuh restu, tapi juga kerjasama dari banyak hati yang ingin tumbuh bersama. Hari-hari awal di Dokona School berjalan unik. Pak Rungkad mengambil peran sebagai satpam dengan penuh semangat. Ia bahkan sering menyapa murid-murid dengan pantun pagi yang nyeleneh, bikin semua guru dan siswa ngakak. Tapi di balik itu, ada sisi serius dalam dirinya. Ia ingin menunjukkan bahwa masa lalu yang kelam bisa ditebus dengan perubahan. Peot, meskipun masih suka bercanda, mulai menunjukkan sisi dewasa. Ia membantu administrasi sekolah dan kadang jadi penengah kalau ada konflik kecil antar geng 4G. Diam-diam, ia bangga bisa kerja bareng ayahnya. Di sisi lain, Kona mulai stres. Mengajar bahasa Inggris ternyata jauh lebih susah dari yang dia kira. Ia merasa minder karena kemampuan bahasa Inggrisnya pas-pasan. Beberapa murid sempat mengejek logatnya, dan itu bikin semangatnya runtuh. Di ruang guru, ia bilang, "Kayaknya gua salah pilih tugas, bro. Gua nggak cocok ngajar bahasa ini." Tapi disitulah Robi muncul dengan gaya santainya. "Kona, lu ngajar bukan buat jadi bule, tapi buat bikin mereka ngerti. Lagian, kita semua mulai dari nol juga kan." Dhot mendengar percakapan itu. Ia langsung berdiri dan bilang, "Kita bikin program bareng. Gua bantu ngasih metode belajar yang gampang buat lu. Kita ajar bareng, sampai lu pede." Geng 4G pun mulai rutin rapat malam di warung Buminah sambil ngopi dan nyusun metode belajar kekinian. Mereka bikin metode campuran, drama, musik, dan permainan, bahasa Inggris tapi lokal banget gayanya. Hasilnya, murid-murid mulai tertarik, bahkan nungguin jam pelajaran mereka. Tapi di balik semua perkembangan itu, Pak Budi diam-diam merasa tertekan. Ia mulai sadar, syarat-syarat dari Dhot bukan sekadar ujian biasa. Ia merasa seperti sedang diuji terus-menerus. Bukan sebagai calon suami Bhumika saja, tapi juga sebagai bagian dari keluarga 4G yang penuh warna. Suatu malam, Pak Budi bicara empat mata dengan Dhot. "Dhot, kamu serius mau aku jalanin semua ini? Apa kamu benar-benar siap aku jadi bagian dari hidup kalian?" Dhot menatapnya lama, lalu menjawab pelan, "Saya cuma mau lihat, Pak. Apa Bapak bisa sayang sama dunia saya, sama orang-orang di dalamnya? Kalau bisa, berarti Bapak memang pantas buat ibu saya." Pak Budi terdiam, lalu tersenyum. "Kalau begitu, izinkan saya ikut belajar,
jadi bagian dari keluarga kalian. Lanjut, ya. Kali ini kita masuk ke fase konflik batin, momen perubahan, dan sedikit bumbu haru yang bikin cerita makin dalam. Waktu terus berjalan. Sekolah makin hidup, geng 4G makin kompak. Dan murid-murid makin semangat belajar. Tapi justru saat semuanya tampak membaik, badai diam-diam datang. Pak Budi mulai kelelahan. Ia harus mengejar, bantu urus sekolah, dan membuktikan diri ke Dhot setiap saat. Dalam hatinya, ia mulai bertanya, apakah ini cinta atau ujian tanpa akhir? Suatu malam, Pak Budi bicara jujur ke Bu Mika. Mika, aku takut kehilangan Era. Aku merasa kayak bukan jadi diriku sendiri. Bu Mika menunduk. Ia tahu ini berat, tapi ia juga tahu, cinta sejati nggak datang tanpa luka. Aku juga capek, Budi. Tapi aku percaya, kita bisa lewatin ini bareng. Asal kamu jangan nyerah. Sementara itu, Dhot pun mulai galau. Ia melihat usaha Pak Budi. Kerja keras gang 4G, dan perubahan positif di sekolah. Tapi di hatinya masih ada satu bayangan masa lalu, ayah kandungnya, yang meninggalkan mereka tanpa penjelasan. Ia takut kejadian itu terulang. Hingga suatu hari, saat 4G sedang rapat kurikulum di ruang guru, Pak Rungkat tiba-tiba masuk membawa surat dari Dinas Pendidikan. Isinya, Dokona School akan ditinjau dan berpotensi ditutup karena dianggap belum memenuhi standar formal. Semua kaget. Kona, wah, kita baru mulai. Masa udah mau ditutup? Peot, gila, kita udah ngasih semuanya buat sekolah ini. Robi, tenang, kita bisa cari cara. Kita lawan ini. Dhot merasa terpukul. Tapi ini juga momen yang mengubahnya. Ia berdiri dan berkata, kita nggak boleh mundur. Sekolah ini bukan kumabanggunan. Ini rumah kita. Kita buktiin kalau tempat ini layak. Mulailah mereka semua bekerja keras menyiapkan kunjungan dinas. Mereka bersih-bersih sekolah, memperbaiki fasilitas, bikin pertunjukan edukatif, dan bahkan membuat video dokumentasi yang disutradarai oleh Robi. Di tengah-tengah persiapan itu, Pak Budi datang ke Dhot. Dhot, aku tahu, aku belum sempurna. Tapi bolehkah aku minta satu hal? Apa itu, Pak? Izinkan aku menikahi ibumu. Bukan karena aku lulus ujian darimu, tapi karena aku ingin jadi bagian dari hidup kalian. Bukan sebagai pemenang, tapi sebagai pendamping. Dhot terdiam, matanya memerah. Untuk pertama kalinya, ia tak menjawab dengan syarat. Ia hanya mengangguk. Beberapa minggu kemudian, hari kunjungan dinas tiba. Semua berjalan lancar. Presentasi 4G memukau. Murid-murid tampil percaya diri. Kepala dinas pun tersenyum puas. Sekolah ini unik, tapi penuh semangat. Kami putuskan, Dokona School tetap berdiri. Semuanya bersorak. Tangis dan tawa pecah jadi satu. Beberapa hari setelah itu, di halaman sekolah yang kini rindang dan bersih, sebuah acara sederhana digelar. Pernikahan Bu Mika dan Pak Budi akhirnya terjadi. 4G jadi panitia, Robi jadi MC, Peot ngurus sound, Kona ngisi musik, Dhot jadi saksi. Pak Rungkat duduk paling depan, bangga luar biasa. Saat Bu Mika dan Pak Budi bersanding di pelaminan sederhana itu, Dhot berbisik ke ibunya. Selamat, Bu. Rumah kita sekarang lengkap. Kalau kamu mau, bisa kita bikin epilog atau spin-off. Misalnya kisah romantis dari geng 4G, atau datangnya murid baru yang mengubah segalanya.